Hari ini kita bukan memperingati tapi menentang keberadaan Freeport di tanah Papua. Gelombang mahasiswa dan rakyat Papua turun ke jalan mendesak penutupan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Mereka juga menuntut kemerdekaan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Unjuk rasa di berbagai kota di Papua berlangsung tepat di hari ulang tahun ke-58 PT Freeport Indonesia, Senin 7 April 2025. Hari ini kita bukan memperingati tapi menentang keberadaan Freeport di tanah Papua. Kenapa kita harus menentang, kawan-kawan? Sebab tidak kalau keberadaan Freeport di tanah Papua itu ilegal. Rakyat Papua masih tahu, kepolisian masih tahu bahwa keberadaan Freeport di Papua itu tahun 1967, sebelum orang Papua menentukan apakah bergabung dengan negara Republik Papua Indonesia atau menentukan nasibnya sendiri. Pada 7 April 1967, PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya pertama sebagai awal dimulainya operasi penambangan emas dan tembaga di Mimika, Papua. Bagi sebagian rakyat Papua, kontrak karya Freeport adalah sebuah perjanjian ilegal untuk merampas kekayaan alam Papua. Sebab, Papua Barat kala itu baru secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada 1969 melalui PEPERA atau penentuan pendapat rakyat. Itu pun, rakyat Papua memastikan proses referendum tersebut dilakukan secara tidak adil dan manipulatif. Orang-orang yang memberikan suara ketika itu adalah kelompok yang dikondisikan berpihak kepada Indonesia. Dari Papua yang secara hukum teritorialnya belum masuk di dalam Republik Indonesia, Freeport sudah masuk di Papua melalui undang-undang negara Indonesia, kawan-kawan. Ini ilegal. Pendudukan Freeport itu sudah melanggar aturan hukum. Karena saat Freeport masuk di Papua, atas wilayah negara Republik Indonesia itu hanya Sabang sampai di Ambon, Papua belum. Waktu itu Papua statusnya masih government non-territorial. Itu pertama. Sehingga kenapa supaya keberadaan Freeport di Papua itu legal di mata hukum, maka PEPERA harus dimenangkan oleh ABRI. Dari 800 juta jiwa orang Papua punya hak memilih, hanya 1025 orang Papua yang dipaksa di bawah tendangan senjata memilih bergabung di bawah NKRI. Sisa daripada itu orang Papua tidak pernah memilih apakah bergabung dengan NKRI atau tidak. Di samping itu, kehadiran PT Freeport disebut telah membawa malapetaka bagi orang Papua. Di samping menghadirkan konflik, rakyat Papua tetap hidup dalam kemiskinan ekstrim di tengah Freeport mengeruk kekayaan alam mereka. Kenapa kita harus menyekam keberadaan Freeport di Papua? Freeport tidak pernah memberikan keuntungan bagi siapa yang mau main jualan di pasar sini. Freeport tidak pernah memberikan keuntungan bagi perkembangan sumber daya manusia di tanah Papua. 2017, media mengabarkan bahwa Timika termasuk kota yang paling miskin, terbelakang dan buta huruf paling tinggi. Ini Freeport ada di situ. Per hari dia ambil 400.000 ton barel. Kalau dirupiahkan baru dibagi rata, setiap bulan tidak perlu kerja. Tiap bulan terima 6 sampai 7 juta. Itu pun masih ada sisa. Kamar mandi kita bisa bikin pakai emas. Tetapi apa yang terjadi? Keuntungan daripada Freeport yang diambil semua emas, nikel, tembaga segala macam diperuntukkan hanya untuk